Muncul ya. Oke, baik. Hari ini kita mau membahas mengenai tujuan, kebijakan, prinsip, sama etika. Ini jadi pertemuan kedua, masih sifatnya teori, masih ngawang-ngawang. Ini belum teknisnya seperti apa. Jadi masih kulitnya aja. Yang pertama ada tujuan. Bentar. Tujuan. Kenapa sih ada pengadaan barang jasa? Tujuannya dia itu pengen menghasilkan barang atau jasa yang kita butuhin kemarin berdasarkan identifikasi itu tepat. Tepat dalam artian tepat kualitasnya, tepat jumlahnya, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia untuk setiap uang yang dibelanjakan. Istilahnya value for money, gampangnya begitu. Nah, tepat di sini pertama adalah kualitas. Kita jangan sampai membeli barang jasa yang baru sebentar dipakai rusak. Kita jangan sampai memilih penyedia konsumsi yang makanannya nggak enak atau basi. Begitu pula dengan jumlahnya juga harus tepat. Kalau kita butuh ATK untuk 10 orang, ya berarti ATK-nya 10. Jangan kurang, jangan lebih. Karena itu nggak tepat. Begitu pula dengan waktu. Contohnya kita butuh ATK untuk bulan depan untuk persiapan seminar. Ya, barang itu harus ada bulan depan. Jangan sampai barang itu ada 2 bulan lagi. Ya percuma, barangnya nggak bisa dipakai. Begitu pula dengan biaya. Jangan sampai kita butuh ATK, biayanya 10 juta, kita belanjainnya 11 juta. Yang nggak ada anggarannya, sisanya siapa yang mau bayar? Nggak bisa. Begitu pula dengan lokasi. Kita butuh ATK untuk seminarnya di Hotel Indonesia. Ya berarti ATK-nya dikirim ke Hotel Indonesia, bukan dikirim ke kampus. Nggak bisa nanti dipakai di kampus untuk apa. Yang terakhir, penyedia. Penyedia ini harus ada atau kita dapatkan si penyedia ini dengan kualifikasi yang baik. Dalam artian, dia nggak pernah ingkar janji lah istilahnya. Jangan sampai kita dapat penyedia, tapi ternyata penyedianya ini bohongan. Dia nggak ngirim barang, dia nggak ngirim jasa, kita nggak dapat apa-apa. Itu penyedia, bohong. Terus kemudian pengadaan ini harus mendorong pengadaan berkelanjutan. Pengadaan berkelanjutan ini maksudnya kita mengadakan sesuatu itu harus ada value added-nya, harus ada nilai tambahnya. Bisa untuk masyarakat sekitar, bisa juga untuk regional ataupun nasional. Contohnya pengadaan berkelanjutan itu kalau kita membangun jalan Trans Papua, itu diharapkan bisa mendorong perekonomian di Papua. Hanya dengan pengadaan jalan. Jadi ada efek multiplier-nya. Ketika Papua sudah baik ekonominya, diharapkan seluruh Indonesia juga bisa baik dan ada pemerataan. Itu jadi ada efek-efeknya terus dari pengadaan tersebut. Kemudian penggunaan produk dalam negeri. Diharapkan kita itu pengadaan itu memilih produk dalam negeri. Produk dalam negeri di sini bukan berarti produk asli Indonesia. Bisa juga produk yang dirakit di Indonesia yang memiliki nilai TKDN-nya yang tinggi. Contohnya, kita pengadaan mobil. Mobil itu mungkin brandnya kan brand dari luar ya, dari Jepang.
Tapi dia dirakit di Indonesia dan memiliki nilai kandungan lokal yang tinggi, berarti dianggap yaitu produk dalam negeri. Karena kan produksinya di Kerawang. Dia menyerap tenaga kerja Indonesia, bahan bakunya dari Indonesia. Walaupun brandnya itu brand dari Jepang. Selanjutnya meningkatkan peran serta UMKM. Ini di Perpres yang baru, UMKM itu kan usaha mikro, kecil, dan menengah, ini diganti menjadi usaha mikro, kecil, dan koperasi. Karena kita ketahui si usaha kecil ini yang paling bisa bertahan ketika ada resesi, ketika ada krisis. UMKM ini kan bisa berasal juga dari produk rumahan. Contohnya kayak kalian nanti usaha kue, kayak gitu, jualan kue, disebar online, ataupun kalian buka booth di depan rumah, itu kan termasuk UMKM. Jadi sekarang ini memang arahnya pemerintah ini mendorong UMKM. Karena ya kita ketahui bersama, ya perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang tumbang. Terus kemudian setelah mereka itu tumbang, mem-PHK orang, diharapkan orang-orang yang di PHK ini bisa bekerja sendiri sebagai UMKM. Dan bagaimana cara pemerintah menolong orang-orang yang di PHK? Ya ini, salah satunya meningkatkan peran serta UMKM. Biar walaupun ada orang yang di PHK, itu kan, dia tetap bisa bekerja secara sendiri. Didukunglah, disupportlah oleh pemerintah. Kalau di pengadaan barang jasa, dia masuknya di sini, peran serta UMKM, terus kemudian kalau kalian tahu ada lagi yang namanya program PEN, PEN. PEN itu apa singkatannya, ada yang tahu nggak? Pemulihan ekonomi nasional. Apa enggak? Pemulihan ekonomi nasional, Pak. Oke, betul. PEN, pemulihan ekonomi nasional, yang salah satunya adalah meningkatkan atau membantu si UMKM dengan dana-dana yang dimiliki pemerintah. Itu salah satunya. Salah duanya itu ada produk, kalau kalian tahu, itu prakerja. Itu salah satu program PEN. Oke, berikutnya meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Ya, istilahnya kita pengen usaha nasionalnya dilibatkan lah, biar maju. Tapi kalau memang usaha nasional ini tidak bisa menyediakan suatu barang atau jasa, barulah kita merekrut atau kita memilih pengusaha asing. Dan dalam memilih usaha asing, kalau bisa itu melalui konsorsium. Konsorsium itu, jadi usaha asing itu bekerja sama dengan usaha nasional membentuk suatu perusahaan baru. Contohnya adalah perusahaan kereta cepat yang ke Bandung itu kan konsorsium BUMN, PT Kereta Api, sama perusahaan dari Cina. Itu. Kenapa sih kita pakai merekrut dari asing? Ya karena kita nggak pernah bikin itu. Kita belum pernah punya loh, kita belum pernah bikin. Ya nggak? Kalau kita nggak pernah bikin, terus ujuk-ujuk kita suruh bikin, hasilnya bisa berantakan. Gampangnya kemarin waktu MRT, ada konstruksi bawah tanah kan, ada stasiun di bawah tanah, ada jalur terowongan di bawah tanah, kita nggak pernah punya itu. Gimana bikinnya? Kalau jalan layang jago, udah banyak. Tapi MRT nggak pernah.
Gimana caranya itu MRT dibor di bawah tanah tanpa mengganggu atasnya, ya nggak? Dia ngebor aja kan? Di atasnya kan palingan cuma buat bikin stasiunnya doang, tapi kan tidak dibolongin semua sepanjang jalur itu. Enggak. Terus gimana nanti seandainya banjir, seandainya ada gempa, ada apa, ya sudah kita harus belajar. Begitu pula kita bangun kereta cepat nggak pernah bikin. Jadinya memang harus ada konsorsium untuk belajar. Nanti diharapkan mungkin 10 tahun mendatang kita sudah expert, kita udah bisa lah katakanlah, ya udah kita bikin sendiri. Itu. Kemudian mendorong pemerataan ekonomi. Ya tadi yang bangun jalan di Papua itu kan diharapkan ekonomi itu bukan hanya terpusat di Indonesia bagian barat, tapi kan seluruh Indonesia. Ketika ekonomi ini merata, harapannya adalah jurang antara si kaya dan si miskin ini semakin mengecil. Terus kemudian ketika ekonomi ini sudah merata, ya gampangnya itu kalau kita pindah gitu kan, kita pindah ke daerah-daerah terpencil ya sudah maju, bukan masih hutan belantara lagi. Coba bisa dibayangkan ekonomi nggak merata. Yang maju cuman Jawa doang. Terus kalian jadi PNS ditempatkan di suatu pulau di kaki Pulau Irian contohnya, di situ belum merata. Itu kan katakanlah kalian dari kota besar terus langsung pindah ke hutan katakanlah seperti itu. Jadi diharapkan ada pemerataan ekonomi. Terus kemudian ada keikutsertaan industri kreatif. Industri kreatif ini ya inovatif, dia membuat apa kek. Dan itu juga berhubungan sama penelitian. Jadi ada industri kreatif sama mendukung penelitiannya. Gimana sih kita berinovasi? Nah, ini PBJ ini tujuannya salah satunya untuk itu. Kan PBJ ini kan bagi-bagi duit ya. Bagi-bagi duit, tapi kita mau ngasih uangnya ini ke siapa sih? Mau memberikannya ke siapa yang berhak gitu kan? Kemudian kita seleksi. Kan tujuannya itu. Nah, kalau udah bagi-bagi uang, ya diharapkan adanya inovasi sama penelitian biar bangsa ini bisa lebih maju. Itu tujuan. Selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan ini mulai dari kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan ujung-ujungnya apa sih? Identifikasi. Sekarang ini kan yang bermasalah perencanaan. Dimanapun perencanaannya berantakan. Nanti kalau udah hasilnya berantakan gitu kan, nah terbaru, dulu rencananya salah. Sama seperti halnya kalau kalian udah lama nggak ke kampus kan, udah setahun lebih ya, udah setahun 1 bulan tidak ke kampus, kalian tahu nggak ada gedung baru di kampus? Gedungnya gede, 7 atau 8 lantai, di samping parkiran motor. Itu ada gedung baru di situ, lagi dibangun, tapi sudah ditutup, maksudnya atasnya tuh udah jadi, udah sampai lantai atas lah, udah tinggal kanan kirinya, udah tinggal dinding-dindingnya, terus kemudian isinya dan lain sebagainya. Pembangunan tersebut butuh perencanaan. Saya bukan orang yang terlibat langsung, tapi saya berharap perencanaan pembangunan gedung itu sudah melalui identifikasi pengadaan yang baik. Dalam artian gini, kampus kita membangun gedung 7 atau 8 lantai. Itu untuk ruang kelas. Sedangkan mahasiswa yang akan diterima tahun ini hanya 275. Ya kan?
Yang diterima 275, yang akan wisuda itu sekitar 4.000. Berarti ada pengurangan jumlah mahasiswa yang signifikan. Saya positive thinking aja, itu sudah dipikirkan gedung-gedung tua yang udah buluk itu, yang gedung F, gedung E, terus gedung apa lagi itu, gedung C, gedung D kan juga udah tua ya itu ya, udah jelek ya. Itu mau diapain? Dalam artian kamu membangun gedung baru, terus kemudian mahasiswanya berkurang, sisanya mau diapain? Nah, ini saya sih berharap sudah ada perencanaan. Itu salah satu bentuk identifikasi, salah satu ya. Salah satu kalian mengidentifikasi, butuh nggak sih kalian tuh ruang kelas? Bisa jadi kan dia itu memang butuh gedung, terus kemudian gedung yang lama-lama itu dijadikan lab, mungkin. Memang di beberapa ruangan di gedung D itu sudah terpasang komputer, mungkin akan dijadikan lab komputer di situ. Tapi kan harus dipikirkan juga, jangan sampai mahasiswanya 200, ya kan? Jumlah komputernya 500. Ya kan nggak mungkin juga gitu kan. Jadi memang harus dipikirkan masak-masak. Itulah pentingnya perencanaan, pentingnya identifikasi pertama. Kita tuh butuhnya apa? Yang kedua, PBJ itu transparan, terbuka, kompetitif. Dulu mungkin tahun 90-an ya, zaman bahla saya juga cuma diceritain sama senior saya dan saya cuma baca-baca dari buku gitu kan. Yang namanya proses tender, proses PBJ, dulu itu sama sekali tidak transparan. Jadi kalau kalian mau menang ya kalian harus deketin yang namanya pimpinan proyek, kurang lebihnya kayak gitu. Itu bukan rahasia umum kayaknya, semua orang tahu. Sekarang PBJ ini harus transparan. Caranya gimana? Caranya kita kan membangun sistem. PBJ udah melalui elektronik, udah pakai aplikasi online. Yang mana semua orang bisa lihat. Semua orang bisa mengakses prosesnya. Ada kejanggalan atau enggak. Kemudian kalau ada kejanggalan tinggal dilaporin. Tinggal dikasih ke KPK dan lain sebagainya. Itu transparan. Kemudian terbuka. Terbuka ini adalah PBJ itu terbuka dengan catatan. Terbuka untuk seluruh perusahaan yang memenuhi syarat. Semua peserta yang memenuhi syarat itu boleh ikut. Contohnya, kalian ngadain komputer. Terus kalian mempersyaratkan perusahaan yang ikut adalah perusahaan yang membidangi elektronik dan IT. Benar kan? Terus kemudian ada perusahaan mebel ikut. Ya nggak mungkin. Itu bukan penjelasan dari terbuka. Bagaimana perusahaan mebel itu bisa mengadakan komputer? Kan nggak mungkin. Dia kan punyanya kan meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Nggak mungkin dia ngadain komputer. Jadi dia tidak memenuhi syarat. Jadi bukan berarti tidak terbuka, bukan. Tapi memang dia tidak memenuhi syarat. Kalau dia mempunyai izin usaha elektronik atau IT, ya silahkan ikut. Dan seandainya tidak boleh ikut, baru namanya tidak terbuka. Itu maksudnya terbuka. Jadi nggak los-nya gitu kan. Kemudian kompetitif. Jadi kompetitif itu ya ada kompetisi. Jangan sampai tender itu cuman syarat doang. Harus ada persaingan. Persaingannya yang sehat tentunya ya. Siapa yang memiliki harga yang lebih murah dengan barang yang ditawarkan, yang diminta, jadi yang menang.
Ini yang agak sering disalah kaprahkan oleh masyarakat. Masyarakat pikir, ya yang namanya tender yang paling murah yang menang. Ya enggak? Padahal di dalam sistem PBJ, harga itu yang terakhir. Sebelum harga, kalian itu harus melihat teknisnya. Teknis itu gimana? Contohnya gini. Kalian butuh laptop. Maksudnya kalian mau tender laptop gitu ya. Kantor kalian mau tender laptop. Dipersyaratkan di tender itu prosesornya i5. Terus kemudian RAM-nya ini katakanlah 4 GB. Itu syarat di KAK. KAK tahu ya, kerangka acuan kerja. Jadi di dalam KAK itu isinya nanti yang kalian butuhin tuh apa. Beserta aturan mainnya tuh ada di KAK semua. Di kerangka acuan kerja. Jadi ada spesifikasi yang kalian butuhkan, yang kantor tersebut butuhkan. Ketika ada perusahaan yang menawarkan i3, terus kemudian ada yang nawarin RAM-nya cuma 2 GB, itu sudah otomatis kalah. Sudah otomatis tidak akan memenangkan tender, walaupun harganya lebih murah. Ya udah jelas kan, itu tidak apple to apple, ya udah jelas yang namanya orang nawarin i3 itu harganya udah pasti lebih murah. Kalau lebih mahal itu kebangetan gitu kan. Ya udah pasti spesifikasinya ya tidak terpenuhi. Itulah yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu spesifikasinya dulu, sesuai nggak sama yang kita minta. Kalau udah sesuai, baru lihat harganya. Jadi harga itu adalah kompetisi untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki spesifikasi yang sesuai sama yang kita minta. Jadi kompetisinya itu adalah perusahaan-perusahaan yang menawarkan i5 dan RAM 4 GB. Ah, udah, tinggal kalian cari yang i5 RAM 4 GB, yang paling murah yang mana, itu baru kompetitif. Terus gimana seandainya ada yang nawarinnya itu i7? Kan lebih bagus. RAM-nya 8 GB. Ya terserah. Yang penting saya butuhnya i5 RAM 4 GB. Kalau kalian atau ada perusahaan yang menawarkannya lebih, terserah, resiko ditanggung sendiri. Kalau memang harganya bisa lebih murah dibandingkan yang i5 RAM 4 GB, ya dia bisa menang. Tapi dia menang bukan karena i7-nya, bukan. Karena spesifikasinya memenuhi dan harganya lebih murah. Walaupun itu nggak mungkin, kan i7 lebih murah dibandingkan i5. Jadinya ya, kalau orang menawarkan lebih, ya siap-siap aja. Harganya ya bisa lebih mahal sehingga dia nggak akan menang tender. Itu. Tapi kalau sisi boleh enggaknya boleh, silakan. Lanjut yang nomor 3, kapasitas kelembagaan dan SDM. Jadi sekarang ini PBJ itu sudah ada unit khusus yang ngurusin masalah PBJ. Kemudian untuk SDM PBJ itu sudah dipersyaratkan pelakunya itu memiliki sertifikasi keahlian yang diterbitkan oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Lanjut ke e-marketplace. E-marketplace ya sekarang kan udah zamannya online ya. Ini kan istilahnya kita mau belanja. Ya belanja udah online berarti ya PBJ juga sudah mengembangkan belanja secara online melalui e-marketplace biar mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya menggunakan teknologi informasi, yaitu tadi
e-marketplace itu kan teknologi informasi. Itu salah satunya. Jadi ya sebenarnya tujuannya pengembangan teknologi informasi itu ya biar adanya transparansi, keterbukaan, sama kompetitif. Biar nggak ada kecurangan lah. Kemudian mendorong penggunaan barang dalam negeri. Tadi yang sudah disebutkan, kalau bisa disediakan dalam negeri ya kita menggunakan dalam negeri. Tapi kalau nggak bisa ya baru kita impor. Penggunaan barang dalam negeri ini bukan barangnya ya, bukan barang asli Indonesia, tapi yang memiliki komponen TKDN. Lanjut, kesempatan untuk UMKM, itu sama seperti yang tadi. Selanjutnya 8 industri kreatif, penelitian, dan yang terakhir pengadaan berkelanjutan, biar adanya pemerataan ekonomi. Hubungan antara tujuan dan kebijakan, tadi tujuan itu yang di slide pertama, yang di awal-awal itu tujuan, kemudian yang di slide yang berikutnya adalah kebijakan. Dari situ aja kita udah ketahuan ya, ada hubungannya, contohnya sama-sama menggunakan produk dalam negeri, UMKM, industri kreatif, dan pengadaan berkelanjutan. Ini nanti dibaca aja, nggak usah dihafalin. Karena udah ketahuan itu ada hubungannya, dia sama antara tujuan sama kebijakan. Penjelasannya, ini yang tadi udah dijelasin, kita harus ada kualitas dari identifikasi. Kemudian, adanya penetapan, kan habis diidentifikasi, kita tetapkan barang apa yang mau dibeli. Kemudian caranya mau swakelola atau melalui penyedia, atau pihak ketiga. Nentuinnya gimana sih? Nentuinnya adalah apabila kita bisa melaksanakannya secara swakelola, kenapa enggak? Contohnya kampus memiliki SDM terkait keuangan negara. Terus kemudian kita mau menyelenggarakan seminar keuangan negara. Ngapain kita manggil atau merekrut perusahaan lain atau kita manggil dosen dari kampus lain? Kan kita bisa swakelola sendiri. Kita punya SDM-nya. Begitu pula dengan desa. Untuk bangun irigasi atau got gitu kan ya. Ada pemuda desa, ya udah, anggarannya kita kasih mereka aja, mereka yang ngerjain bikin saluran irigasi yang gampang. Baru untuk pekerjaan yang sulit, maksudnya yang tidak sederhana, kita kasih ke penyedia. Contohnya, pemuda-pemuda desa tadi kan nggak mungkin kalau dia itu ngaspal jalan. Dia nggak punya alatnya. Kalau bikin irigasi ya pakai cangkul mungkin masih bisa. Tapi kalau suruh ngaspal jalan ya gimana caranya? Mereka juga nggak bisa. Oleh karena itu, kita nggak bisa swakelola sehingga kita menggunakan penyedia atau pihak ketiga. Kemudian ada penjadwalan, jadwalnya butuhnya kapan, dan yang terakhir adalah anggarannya disediakan. Nah, tadi untuk transparansi, terbuka, dan kompetitif, kita butuh IT. Ini adalah beberapa aplikasi yang sudah ada, yang sudah dipakai terkait PBJ. Yang pertama SPSE. SPSE ini aplikasi untuk tender. Kemudian Sirup. Sirup ini aplikasi untuk RUP. RUP itu rencana umum pengadaan. Jadi sebelum adanya pengadaan, kita tuh harus ngumumin dulu rencananya. Rencananya tahun 2021 mau ngadain gedung, ya udah kita masukin dulu di RUP-nya. Jadi orang-orang bisa tahu, terus siap-siap lah istilahnya. Kemudian ada e-katalog. E-katalog ini
semacam kalau kita ke Carrefour ada katalog ya. Harga daging sapi 100 gram dari Australia harganya 10.000 contohnya. Itu katalog sama seperti PBJ. Harga pensil 2B merek Staedtler harganya 1.000. Nah, itu muncul di e-katalog. Jadi nanti kita tinggal milih, tinggal belanja di katalog itu. Yang terakhir adalah Sikap. Sikap ini adalah aplikasi yang isinya itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah terkualifikasi bagus. Jadi yang perusahaan-perusahaan yang bonafit lah ya, yang tidak ingkar janji, yang on time kalau ngasih barang, nah itu masuk ke Sikap. Ini yang terkait kelembagaan sama SDM tadi, bahwa kita sudah punya unit sendiri dan SDM-nya harus memiliki sertifikat. Kemudian mengembangkan e-marketplace. E-marketplace itu isinya ada e-katalog, ada toko daring, bangsa Shopee, Lazada, dan lain-lain, itu toko daring, sama e-tender, ini yang ada di aplikasi SPSE tadi. Ini adalah pengembangan e-marketplace yang tujuannya itu untuk transparansi tadi, biar nggak ada kecurangan, ya kan? Terus kemudian penggunaan IT, tadi yang pengembangan e-marketplace, itu menggunakan teknologi IT, karena zaman sekarang kan apa-apa online kan? Bahkan kuliah pun online. Bisa dibayangkan ya, kalau kuliah online dulu zamannya masih 3G, waduh nggak kebayang itu gimana caranya kita kuliah online itu kalau zamannya masih 3G. Untung aja sekarang udah kecepatannya lumayan udah 4G kan. Walaupun kadang-kadang suka nggak nyambung, suka putus-putus. Oke, lanjut. Penggunaan SNI. Dia mempertimbangkan TKDN dan BMP, ini nanti adalah di materi selanjutnya, dan ada preferensi harga. Ini juga nanti aja. Jadi untuk mendukung SNI ini, pemerintah itu wajib menggunakan produk dalam negeri, kemudian yang memiliki nilai TKDN minimal 40%. Yang menentukan TKDN 40% ya dari Kementerian Perindustrian, bukan kita. Oke, kita cuma terima datanya aja. Kalau barangnya itu nggak ada di Indonesia, nggak diproduksi, tapi kita butuh, atau barangnya itu kurang, baru kita impor. Ini syaratnya untuk impor. Ya kan memang kita bagaimanapun kan tidak bisa menyediakan A sampai Z ya. Kita juga butuh negara lain, makanya itulah kenapa adanya transaksi ekspor-impor. Terkait preferensi harga, ini teorinya, insentif bagi produk dalam negeri, jadi biar produk dalam negeri ini bisa bersaing lah dengan produk asing, sehingga ada preferensi harga. Itu paling tinggi 25%, nilai paketnya 1M, TKDN-nya 25%. Ini nanti aja, ini pembahasan selanjutnya. Begitu pula dengan rumus ini untuk menghitung HEA, ini terkait TKDN. Nah, untuk si UMKM, ini dia diberikan kemudahan karena nilai paketnya 15 miliar. Di sini 2,5 miliar, tapi di Perpres yang baru sudah diubah menjadi 15 miliar. Jadi sampai 15 miliar itu adalah haknya si kecil.
haknya perusahaan kecil. Kalau memang perusahaan kecil itu nggak bisa, baru kita kasih yang non kecil. Contohnya pengadaan barang yang walaupun nilainya cuma 1 miliar, tapi barang ini kompleks. Barang ini harus impor, dan importir itu kan perusahaan besar, ya kan? Berarti mau nggak mau ya walaupun nilainya 1 miliar diberikan ke perusahaan non kecil. Tapi kalau memang bisa dikerjakan oleh kecil, ya wajib dikasih ke kecil, sampai 15M. Untuk pengertian perbedaan mikro sama kecil, ini silakan nanti teman-teman cari sendiri lah ya di Google. Ini ada di Undang-Undang UMKM. Yang kecil itu gimana, yang mikro itu gimana. Tapi yang jelas itu berhubungan sama produktivitas dan bisa perorangan atau badan usaha. Dan kita PBJ itu nggak ngurusin perusahaan X ini kecil atau mikro, enggak. Karena di izin usahanya udah tertulis. Di izin usaha itu udah tertulis ini perusahaan kecil, udah selesai. Ini perusahaan non kecil. Nah, udah kita tinggal lihat itu, kita udah nggak ngurusin kriteria ini kecil, ini non kecil, itu bukan urusan kita. Itu biarlah yang lain yang ngurusin. Kemudian ini yang mendorong penelitian sama industri kreatif. Jadi ya gimana sih biar penelitian kita ini meningkat, terus industri kreatif termasuk haki itu hak atas kekayaan intelektual ini bisa terapresiasi. Ini juga yang pengadaan berkelanjutan tadi udah dibahas. Jadi harus ada efek multiplier-nya, harus ada dampaknya bagi masyarakat lokal maupun interlokal, gitulah ya. Pokoknya harus ada dampaknya pengadaan ini. Jangan sampai kita beli barang atau beli jasa tapi nggak kepake, sayang duitnya. Boro-boro berdampak, pas sudah dibeli aja nggak kepake gitu kan. Terus kemudian kita juga harus melihat aspek ekonomi, sosial, sama lingkungan hidup. Jangan sampai proyek pembangunan gedung kita mencemari air tanah yang dipergunakan masyarakat sekitar, jangan sampai mencemari udara, jangan sampai adanya biaya produksi yang membengkak, biayanya mahal, tapi ternyata cuma bisa dipakai setahun, ya mubazir namanya. Ini aspek-aspek dari pengadaan berkelanjutan. Nah, untuk menentukan pengadaan berkelanjutan, PA-KPA itu berkontribusi ketika menganggarkan dan merencanakan pengadaan. PPK itu berkontribusi ketika dia menyusun KAK. Dan Pokja pemilihan, dia berkontribusi ketika dia menyusun dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan itu dokumen tender, itu gampangnya. Bahasanya dokumen pemilihan, tapi ya gampangnya itu adalah dokumen tender. Aturan main tendernya seperti apa. Prinsip pengadaan. Ada 7, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Efisien itu ya gimana kita memanfaatkan uang yang terbatas untuk mendapatkan barang sesuai kebutuhan. Efektif itu gimana kita membeli barang atau jasa, kemudian sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tujuannya. Transparan berarti kegiatan pengadaan barang jasa ini transparan, diketahui oleh semua orang. Terbuka berarti semua orang yang memenuhi persyaratan itu boleh ikut. Bersaing
Ya, pengadaan barang jasa harus bisa bersaing, harus ada persaingan. Jadi kita bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang termurah. Kemudian adil, adil ya siapapun yang menang tender, mau kenal, mau temen, mau siapapun, ya sudah kalau memang menang ya menang. Itu adil. Yang terakhir adalah akuntabel. Akuntabel berarti dokumentasinya jelas, kegiatannya bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah menyangkut etika. Yang paling krusial itu yang nomor 8, tidak menerima, menawarkan, menjanjikan. Ini yang paling banyak kasusnya ya. Paling banyak kasusnya di negara kita akhir-akhir ini. Itu ada etikanya, kita tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan. Begitu pula kita yang nomor 6, kita harus menghindari pemborosan. Ya kalau memang barangnya nggak perlu, ya jangan kita beli. Itu kan pemborosan namanya. Selanjutnya, menghindari konflik of interest. Konflik of interest itu apa? Ada di selanjutnya. Pertentangan kepentingan. Contohnya adalah ada direksi, komisaris, personil dari perusahaan X. Dia juga direksi, komisaris di perusahaan Y. Terus perusahaan X sama perusahaan Y ikut tender yang sama. Ya udah, berarti kan tidak ada persaingan di situ. Udah diatur. Begitu pula konsultan perencana atau pengawas, dia juga yang sebagai kontraktornya yang bikin bangunan, bisa dibayangkan. Yang membangun gedung itu sama dengan yang ngawasin pembangunan gedung. Ya kemungkinan gedungnya berantakan. Karena nggak ada yang ngawasin, bagaimanapun. Dia yang ngerjain, dia yang ngawasin, ya kan tidak objektif namanya. Kemudian ada konsultan manajemen konstruksi. Nah, ini manajemen konstruksi ini dia itu kurang lebih bisa seperti konsultan pengawas. Cuman manajemen konstruksi ini dia terlibat pada saat proses tender kontraktornya. Jadi dia lebih panjang lah ya dibandingkan pengawas. Dia juga nggak bisa sebagai perencana, nanti bisa kacau. Yang merencanakan dia, yang mengawas dia. Kemudian pengurus koperasi, dia juga yang pelaku pengadaan. Ya berarti nanti sama dengan yang nomor 2. Yang pelaku pengadaannya dia yang punya perusahaan. Ya udah, perusahaan saya lagi, ntar yang dipilih. Biar duitnya balik lagi ke saya. Itu conflict of interest. Terus kemudian beberapa perusahaan dikendalikan oleh satu perusahaan. Jadi katakanlah yang ikut tender ada 20. Tapi 20 ini ya yang punya satu. 20 ini yang mengendalikan satu. Jadinya ya udah nggak ada tender sebenarnya, udah diatur semuanya. Nggak ada persaingan. Jadinya ya udah kita dapatnya ya harga suka-suka mereka, yang punya sama gitu kan. Itu aja bahan untuk hari ini. Tadi ada prinsip, ada etika, ada tujuan, dan lain sebagainya. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan sebentar di Zoom ini. Ayo, silakan kalau ada yang mau ditanya. Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Oke, Jessica. Tadi sependengaran Jessica, Bapak jelasin kalau tender atau lelang tadi siapa yang menang itu yang menang ya, Pak.
Apakah tidak ada dibedakan antara UMKM dengan korporasi besar, Pak, saat pelelangan atau tender itu? Karena kalau kita lihat begitu, kalau tidak dikhususkan, bukankah UMKM akan otomatis kalah dengan korporasi besar yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang lebih baik, Pak? Oke, jadi itulah kenapa tender itu kan ada persyaratan. Tadi yang saya bilang, tender itu terbuka untuk seluruh perusahaan yang memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Tadi, kalau nilai tendernya sampai 15 miliar, itu diperuntukkan untuk usaha kecil. Jadi ketika kita ada tender nilainya 5 miliar, ya udah, itu yang boleh mengikuti tender hanya si kecil. Ketika ada si besar masuk situ, ya udah nggak bisa ikut tender. Gitu Jessica. Jadi udah kita saring dulu di awal ya, sebelum tendernya dimulai. Oke Jessica? Baik, Pak. Oke, ada yang lain? Izin, Pak. Izin bertanya, Pak. Yo, satu-satu. Mat dulu. Terima kasih, Bila. Izin bertanya, Pak. Kalau proses pengadaan beras dan gula impor itu gimana, Pak? Kenapa masih sampai saat ini masih terjadi polemik, tetapi pemerintah sudah mengimpor, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mat. Oke, gini. Itu rame ya di TV ya, pemerintah mau apa? Impor beras ya. Kalau nggak salah mau diimpor tuh beras ya, Mat ya. Ya, beras juga gula sudah, Pak. Nah, gula, beras gitu kan. Oke, begini. Saya bukan di dalam posisi orang yang memegang data. Tapi berdasarkan konferensi pers dikatakan bahwa beras sama gula kita tidak mencukupi. Oke. Yang pertama, positive thinking kita. Positive thinking nih, positif dulu. Katakanlah ada 10 orang. Nggak usah 10 orang deh. Udah langsung rakyat Indonesia. Ada 200 juta orang. Produksi beras sama stoknya itu cuma cukup untuk 150 juta orang. Terus apakah yang 50 juta nggak makan nasi? Apakah kita harus nanam padi? Padahal yang namanya padi itu kan tidak di semua tempat bisa tumbuh kan? Katakanlah di NTT yang daerahnya itu bisa dikatakan gersang kan, seperti kita ketahuin gitu kan? Nggak mungkin kita nanam padi di sana. Atau di daerah pegunungan perbukitan, di Bukit Barisan contohnya, nggak mungkin kita nanam padi di sana. Terus kemudian, kalau dibilang, iya produksi beras Indonesia banyak, tapi rakyatnya lebih banyak. Dan tipikal rakyat Indonesia, berdasarkan analisis saya, kita itu kalau belum makan nasi, namanya belum makan. Ya enggak? Emangnya bisa kita makan siang, makan mie? Habis makan mie juga ada nasi, kita makan lagi? Itu adalah kultur. Kita itu beda sama katakanlah orang Singapura. Orang Singapura nggak ada nasi, mereka makan roti. Nggak ada roti, mereka ke KFC, makannya kentang, nggak ada masalah. Ya nggak? Kalau kita dijejelin, katakanlah kita ke mana namanya, McDonald sama KFC. Pasti pesennya apa? Paket ayam sama nasi sama cola. Pasti ada nasinya.
Atau kalau nggak sama nasi, kita bungkus pakai kentang, makan kentang sama nasi di rumah. Ya enggak? Udahlah, memang seperti itu kita. Itu beda. Sama halnya kalau kita ke luar negeri. Kalian lihat, KFC sama McDonald di luar negeri tuh nggak ada nasinya. Mereka tuh makannya kentang. Tapi karena kultur, budaya orang Indonesia itu harus makan nasi, nggak akan laku. Apa tuh yang namanya Burger King? Namanya restoran burger kok ada ayam sama nasi? Coba. Mana ada di luar negeri Burger King nyediain ayam sama nasi? Namanya juga burger. Terus kalau kita apa? Di tempat kalian ada namanya Carl's Junior enggak? Carl's Junior tuh enak loh burgernya. Carl's Junior itu enak. Lebih enak dari Burger King. Nanti kalau kalian di Jakarta nemu Carl's Junior, beli deh. Burgernya lebih enak. Diikut-ikutan loh, jualan ayam sama nasi. Padahal memang dia kan jualannya burger. Memang enak. Tapi memang kulturnya orang Indonesia ya harus makan nasi. Itu positive thinking saya. Memang kita butuh. Jangan samain sama Vietnam sama Thailand. Memang daerahnya cukup luas. Tapi rakyatnya sedikit. Makanya mereka bisa ekspor beras. Ya berasnya menghasilkan 10 ton, rakyatnya makannya cuma 5 ton, ya terus masa mau dibuang ya dijual, kita beli. Karena kita kekurangan. Itu. Begitu pula dengan gula. Makanan yang paling enak tuh apa? Gula. Sampai dulu itu kan kalian tahu ada pajak gula kan zaman penjajahan itu kok kalian belajar sejarah. Gula itu dipajakin. Kenapa? Karena enak. Apa-apa pakai gula. Kalian masak sayur juga. Ini yang perempuan juga kadang-kadang masukin kan ada gula. Biar enak. Kalian bikin teh, bikin itu kopi pakai gula. Segala sesuatu pakai gula. Jadi asumsi saya memang kurang. Itu positive thinking-nya, Mas. Negative thinking-nya adalah ada permainan. Permainan dalam artian, oh, nih saya punya temen nih di Vietnam. Dia mau ngasih komisi ke saya kalau saya beli beras dari dia. Itu negative thinking saya. Tapi itu kan hanya negative thinking. Dan kita bukan siapa-siapa tanpa bukti, ya enggak? Jadi, biarlah nanti kalau ada bukti kecurangan atau KKN segala macam, biarlah nanti pihak berwenang yang nangkep. Entah KPK, Kejaksaan, Polisi gitu kan, kayak kasusnya Bansos itu kan, gitu kan. Kita nggak punya bukti karena kita cuman berdasarkan info dari berita aja bahwa kita kekurangan. Tapi kita nggak punya data, kita nggak punya bukti kecurangan, kita nggak punya. Jadi biarlah nanti pihak-pihak yang berkepentingan itulah yang mengawasi. Kalau saya sih ya udah positive thinking aja memang butuh gitu kan. Kecuali nanti ditemukan bahwa memang ada KKN di sana, ya udah baru itu nggak benar. Itu ya, Mat. Itu aja. Oke, Pak. Terima kasih. Yap. Oke, lanjut tadi. Siapa ya tadi yang mau nanya? Izin bertanya, Pak. Iya, gimana? Misal kalau semama ada keadaan tertentu force major lah misalnya. Apakah pelaksanaan PBJ itu dapat dilakukan dengan penunjukan langsung tanpa melalui tender? Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Kalian tahu penunjukan langsung. Penunjukan langsung itu saya sebagai PPK, saya sebagai orang yang punya kuasa langsung nunjuk perusahaan X untuk mengadakan suatu barang atau jasa. Dan itulah yang sering keciduk oleh KPK. Kalau kalian tahu dulu alat Alkes, terus kalian tahu mengenai apa tuh
vaksin atau apa, saya lupa, itu Menkesnya kena. Sorry sebentar ya, azan dulu ya. Cuman penunjukan langsung untuk saat darurat itu harus ada istilahnya gini. Harus ada otoritas yang menyatakan bahwa ini keadaannya darurat. Kita nggak bisa bilang, oh ini kita mau nunjuk langsung karena Jakarta banjir. Tapi ternyata ya memang banjir, cuman kan nggak parah.
ya memang banjir, tapi tidak ada otoritas yang menyatakan bahwa Jakarta dalam keadaan darurat. Ketika nggak ada bukti itu, ya kita bisa dipersalahkan kenapa kita tidak melakukan tender. Kenapa kita malah melakukan penunjukan langsung. Jadi kuncinya di itu. Dan itu memang banyak sekali ya kasus-kasus kalau kita lihat. Jadi kadang-kadang saya tuh bingung kalau ada pejabat tinggi itu ketangkep. Kalau dia itu bukan menerima duit, menurut saya bukan berarti dia itu salah. Salah itu dalam artian dia korupsi. Kan kita apa-apa tuh, wah si Anu ini korupsi, si Anu korupsi. Bagi saya, ya kalau korupsi ya dia nerima duit. Contohnya kayak kemarin apa? Mensos ya. Mensos, terus Menteri KKP, ya kan? Dia nerima duit, ya udah memang dia salah. Tapi kalau kayak zaman dulu itu Menkes, dia nggak terima duit. Tapi dia salah dalam membuat suatu keputusan atau kebijakan, ya menurut saya kasihanlah kalau dibilangi korupsi gitu kan, dia nggak nerima duit kok. Itu sih asumsi saya gitu kan, karena kan persepsi masyarakat, wah ini orang korupsi ya, padahal dia nggak nerima duit, dia cuma salah harusnya tender, dia nunjuk, udah gitu doang. Itu. Oke, ada lagi? Izin Terima kasih, bertanya, Pak. Pak. Dera gimana? Iya, ini Pak, tadi saya baca berita-berita gitu. Pertanyaannya tuh, kan tadi syarat untuk mengikuti tender itu jika si perusahaan memenuhi syarat. Tapi kenapa pada 2016 lalu Kemendagri sampai meminta maaf atas gagalnya proyek EKTP yang disebabkan oleh kelalaian perusahaan yang ternyata tidak memenuhi syarat? Apakah proses seleksi di tender itu tidak terlalu ketat? Terus gimana caranya si perusahaan yang tidak memenuhi syarat itu bisa menang tender? Gitu Pak, terima kasih. Oke. Itu dulu masalah IKTP ya. Masalah IKTP. Bentar. Saya agak lupa dulu itu kenapa ya. Ada clue-nya nggak? Dulu IKTP itu masalahnya di mana ya? Yang apa ya Pak? Si itunya yang kartu itu tuh nggak bisa diproses karena apa ya? Nggak tahu perusahaannya nggak bisa memproses gitu Pak kalau nggak salah. Oh, ingat. Jadi gini, IKTP itu, paket IKTP itu hanya bisa dikerjakan oleh satu perusahaan. Jadi semacam diatur. Kalau saya nggak salah ingat. Jadi contohnya gini, untuk mencetak kartunya, untuk pengadaan printernya, pengadaan chipnya, pendistribusiannya, ini harus dilakukan oleh satu perusahaan. Yang nggak mungkin. Ternyata ada, ya nggak mungkin lah istilahnya. Itu kan sesuatu hal yang berbeda. Kok bisa ada orang ngadain chip, ngadain kartu, nyetak, ngirim segala macam itu dilakukan oleh satu perusahaan. Akhirnya ternyata setelah ditelusuri ya ada main gitu kan. Dan untuk terkait persyaratan, sebentar Komat. Nah, jadi untuk persyaratan
Ya sebenarnya persyaratan itu ya selama wajar, nggak ada masalah. Tapi kalau persyaratannya merupakan perusahaan yang bisa mencetak kartu, mengirimkan kartu, memasangkan chip, segala macam, ya nggak mungkin. Jadi memang persyaratan itu ya jangan dibuat-buat gitu, yang masuk akal aja. Terus kemudian kalau memang sudah dipersyaratkan, contoh perusahaan bergerak di bidang pencetakan kartu, ternyata yang ikut terus kemudian menang tender dia tidak mempunyai izin usaha pencetakan kartu. Nah ini kan bermasalah. Harusnya kan sudah difilter dari awal. Jadi untuk terkait persyaratan, jangan membuat persyaratan yang enggak-enggak, dan ketika sudah kita tetapkan persyaratan yang wajar, untuk perusahaan yang tidak sesuai dengan persyaratan tersebut, jangan sekali-sekali kita menangkan. Itu. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Iya, Dena. Ya, gimana? Saya, Pak. Izin bertanya. Iya, Hadi, gimana? Semisal, Pak ya, kan udah ngelakuin tender nih, tapi tiba-tiba batal. Bisa nggak gitu, Pak? Ada nggak kayak, apa namanya, pengalaman yang, bukan pengalaman sih ya, ada nggak kasus yang tender ulang, habis itu alasannya tuh apa aja biasanya, Pak? Oke. Jadi gini, untuk tender yang diulang, itu nanti ada pembahasannya, itu ada syarat-syaratnya. Contohnya, ternyata di tengah jalan nih ketahuan nih, ada koalisi antar peserta tender. Atau di tengah jalan ternyata ada KKN antara panitianya sama penyedianya. Itu bisa dibatalin di tengah jalan. Atau bisa juga ternyata nggak ada yang menang. Nggak ada yang bisa menawarkan barang yang kita pengen dengan harga segitu. Jadi nggak ada yang sanggup. Itu bisa dibatalkan atau diulang. Seperti itu. Nanti ada di pembahasan selanjutnya ya. Mau nanya lagi, Pak. Boleh. Misal nih, kan saya ada di tender, berarti itu kan bakalan butuh waktu yang lama ya. Nah, tapi kebutuhan akan barang jasa ini misalnya tuh butuh cepet nih. Berarti apa bisa itu langsung ke penunjukan gitu? Atau Nggak ada bisa. proses lain lagi? Nggak bisa. Itu salahnya adalah salah perencanaan. Kenapa sih? Kalau katakanlah kita butuh ATK minggu depan, sekarang baru di tender. Kan kita bisa tadi mengidentifikasi, kita butuh loh, ternyata minggu depan itu ada seminar anti korupsi, jadi kita butuh ATK. Kan kita sudah bisa mengidentifikasi dari Januari, jadi kita bisa mengantisipasi kapan sih tendernya dimulai. Jadi kalau langsung nunjuk itu nggak bisa. Jadi mau nggak mau ya kegiatan yang diundur. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Izin nanya, Pak. Pak, kan ada di slide itu tujuan PBJ itu untuk mendorong peran UMKM sehingga dapat terwujud pemerataan ekonomi. Nah, kita mau melakukan PBJ kan kita menyeleksi beberapa penyedia gitu, Pak. Terus kita udah ada satu pilihan yang pasti, sehingga pas kita mau mengadakan barang dan jasa lagi, nantinya kita milih satu penyedia itu terus gitu. Terus gimana cara memajukan UMKM dong, Pak? Gimana, Mak? Coba diulang. Belum paham aku. Coba diulang. Kan tadi di slide ada tujuan PBJ itu untuk mendorong peran UMKM sehingga terwujud pemerataan ekonomi gitu. Nah, kalau misalkan kita mau ngadain barang dan jasa, kan kita menyeleksi banyak penyedia.
Terus kita udah ketemu nih satu yang oke. Terus sampai ke depannya si penyedia itu bakal dipilih lagi. Terus gimana dong Pak caranya memajukan atau memeratakan UMKM itu? Loh, jadi ketika kita udah dapat penyedia, katakanlah perusahaan X ya, ternyata perusahaan X bagus, barangnya oke, dia nggak terlambat. Ya untuk berikutnya kita tender lagi, kita nggak bisa langsung memilih si X itu. Kita tender lagi, katakanlah kebutuhan ATK semester 1, yang menang si X. Ya untuk yang semester 2, kita tender lagi, bisa jadi yang menang si Y. Gitu. Jadi kita nggak bisa terpaku kepada penyedia mentang-mentang kerjanya bagus. Mungkin di luar sana selain dia ada yang lebih bagus kan? Kita nggak tahu. Lebih bagus, harga lebih murah, siapa tahu. Makanya kita nggak bisa nunjuk lagi, kecuali nanti ada di materi selanjutnya itu beberapa kondisi yang kita bisa nunjuk lagi. Maksudnya kalau kita udah sama X, untuk berikutnya bisa X lagi, tapi udah sampai 2 kali aja. Itu nanti ada kondisinya, tapi cuma beberapa. Tapi secara umum itu nggak bisa. Kita harus mulai dari awal lagi, kita cari lagi. Oke? Oke Pak, terima kasih. Oke, lanjut. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, gimana? Fitra? Tadi kan ada e-market ya, Pak. Belinya PBJ-nya lewat e-market. Nah, ketika suatu perjalanan gitu ada kerusakan atau ada kecelakaan gitu, tanggung jawabnya gimana ya, Pak? Mengenai PBJ-nya itu yang beli dari e-market gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Ya tanggung jawabnya ya tanggung jawab penjual. Kita kan beli itu kan barangnya bagus. Kita beli laptop, di tengah jalan jatuh. Ya bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang jual, terserah dia mau marah-marah sama pikinya, katakanlah, atau JNE yang ngirim. Ya urusannya dia. Pokoknya kita dapat laptop yang masih grace, belum jatuh. Gitu. Jadi itu pokoknya di luar tanggung jawab kita dan itu tidak termasuk garansi. Karena kan yang namanya garansi udah kita terima dulu kan? Iya, Pak. Udah kita terima bagus, baru ada garansi 1 tahun atau 2 tahun. Selain itu ya itu masih tanggung jawabnya sih yang jual. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, lanjut. Izin bertanya, Pak. Gimana? Ya, Fadil dulu deh. RUP sebelum dipublish di Sirup itu apakah ada jangka waktu minimal sebelum dipublishnya, Pak? Oh, RUP. Jadi RUP itu dipublish ya sebelum pengadaan dimulai. Jadi RUP gelondongan itu dimulai sebelum tahun anggaran dimulai. Jadi untuk pengadaan tahun 2022 nanti RUP-nya di akhir 2021. Jadi udah ketahuan 2022 tuh kampus punya paket pengadaannya apa aja. Itu contoh. Nanti di perjalanan seandainya ada penyesuaian, tinggal disesuaikan RUP-nya. Yang penting sebelum proses pengadaan itu berlangsung, RUP-nya harus sudah muncul. Harus sudah ada dulu rumahnya, si RUP-nya. Oke, gitu ya. Lanjut, Baik, siapa Pak. lagi tadi? Terima kasih. Iya. Saya, Pak, izin bertanya, Pak. Apabila di dalam proses pengadaan barang dan jasa itu terdapat sisa anggaran, apakah diperbolehkan untuk digunakan pada pekerjaan tambah pada paket yang bersangkutan? Jadi gini, kalau ada sisa anggaran,
Sebenarnya intinya itu bukan sisa anggaran. Jangan mentang-mentang kalau kita bangun gedung, anggarannya 10 M. Terus ternyata setelah tender, kontraknya cuma 9 M. Berarti kan ada sisa anggaran 1 M. Jangan gara-gara anggaran yang masih sisa 1 M, terus ya udahlah, ini ubinnya kita ganti granit. Ya udahlah, ini plafonnya kita tambahin pernak-pernik apa. Nggak bisa. Yang bisa adalah ketika ada suatu kebutuhan yang belum diakomodir di 9M tadi, kita masih bisa menambahkan. Contohnya, oh ternyata di paket yang 9M kita bikin balkon, tapi balkonnya ternyata belum ada atapnya, jadi kehujanan. Udahlah kita bikin atapnya, itu bisa. Jadi kerangka berpikirnya dibalik. Karena ada kebutuhan, baru kita lihat ada anggarannya. Bukan karena ada anggaran, terus baru ada kebutuhan. Jadi jangan gitu ya. Kalau memang sisa anggaran tadi 1M, tapi ternyata yang 9M ini udah cukup, ya udah biarin aja sisa 1M. Jadi nggak usah ditambahin. Terus yang 1M gimana? Ya yang 1M kalau kalian mau rehab gedung yang lain, silahkan. Kalian masih punya anggaran 1M. Bisa kalian pergunakan itu yang 1M-nya itu. Yang penting diumumkan dulu di RUP. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, lanjut. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Tadi kan kalau pengadaan itu, dia juga harus bisa berfungsi sebagai buat ningkatin perekonomian daerah situ kan, Pak, yang lokal. Nah, maksud itu, pengadaan itu tuh, manfaat ekonominya itu setelah dilakukannya pengadaan, atau manfaatnya itu waktu proses pengadaan itu, Pak. Misalnya nih, mau bikin jembatan yang berguna bagi ekonomi masyarakat sekitar kan, jembatan itu kan memang bakal berguna di masa depan. Tapi jembatan itu juga bakal berguna waktu proses ini, Pak. Waktu pembangunan jembatannya, misalnya kita pakai tenaga kerja lokal. Nah, maksud dari Bapak itu waktu proses atau setelahnya? Oke, jadi yang bisa mendongkrak itu mulai dari prosesnya. Tadi saya contohnya itu setelah ya, setelahnya. Tapi ketika proses PBJ itu sudah bisa juga mendongkrak ekonomi. Gampangnya gini, nggak haruslah katakanlah kita bikin jembatan di daerah Banten. Terus pekerjanya ngambil dari orang Banten, ya nggak harus. Bisa jadi pekerjanya kita ngambil dari Jogja. Terus Bantennya dapat apa selain dapat jembatan? Ingat, pekerja dari Jogja, dia ngerjain kerjaan di Banten, dia akan butuh tempat tinggal di situ. Terus kemudian dia butuh makan. Berarti kan ada kegiatan ekonomi di sekitar pembangunan jembatan itu. Dengan penyediaan makanan, penyediaan akomodasi, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan transportasi, mungkin supir Gojek di daerah Banten kecipratan juga kan. Jadi kalau tadi di depan contoh saya hanya setelah pengadaannya jadi, itu hanya contoh. Pada saat prosesnya itu juga bisa meningkatkan perekonomian di sekitar proyek tersebut. Begitu. Oke, ada lagi? Iya.
Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada lagi, berarti kita pindah ke WAG aja. Saya kasih latihan aja ya di WAG ya. Nanti kalau ada yang baru keinget, oh ya mau nanya ini, ya udah disampaikan aja di WAG. Oke, terima kasih semuanya ya. Kita pindah. Baik Pak, terima kasih. Ya Pak, Sama-sama. terima kasih, kasih. Pak. Saya end meeting ya. Ya Yo, Pak. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.